Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mengawali hari-hari kehidupan kita pagi ini, Rabu 29 Maret 2023, baiklah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Dari firman Tuhan yang mau kita renungkan dan hidupi dalam hidup kita hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 19. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup kita ada masa-masa sulit atau masa krisis. Ada juga masa-masa sukacita. Kedua-duanya silih berganti. Kalau saat ini hidup kita lagi baik, ingat dan bersiaplah menghadapi masa sulit. Masa gemilang menjadi kesempatan mempersiapkan diri untuk masa yang menakutkan. Sebaliknya, jika hidup kita saat ini lagi di bawah, lagi suram, jangan berputus asa. Selagi matahari terbit dari timur, masih ada harapan pemulihan. Teruslah berjuang. Itulah yang menjadi tekad orang percaya. Seperti yang digambarkan ratapan Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan. Bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan sangat tersiksa, menderita, terhina. Kebanyakan dari mereka memahami bahwa Tuhan sudah membuang dan meninggalkan mereka. Banyak dari antara mereka yang hidupnya apatis, menerima saja apa yang terjadi. Tidak ada semangat juang karena merasa tidak ada lagi masa depan. Mereka memang sadar penderitaan itu akibat dosa nenek moyang mereka juga oleh perbuatan mereka sendiri. Tetapi di pihak lain, Nabi Yeremia meyakini bahwa keadaan yang memprihatinkan itu mengajak mereka untuk bertobat dengan harapan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Karena itu, Nabi Yeremia dan juga orang-orang yang setia kepada Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap taat dan berpengharapan. Pengharapan itu dinyatakan Nabi Yeremia dalam doa permohonannya kepada Tuhan karena yakin Tuhan tetap terbuka menerima permohonan orang yang setia. Dengan firman ini kita diajak pertama, tetap yakin bahwa Tuhan tidak berubah dengan janjinya. Tuhan tidak menginginkan umatnya terus dalam penderitaan. Tuhan ingin agar umatnya bersuka cita. Namun Tuhan menginginkan agar umatnya tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kesetiaan hendaknya tidak ditentukan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Di setiap keadaan, kesetiaan dan ketaatan adalah karakter orang percaya. Orang-orang yang berkarakter, yang taat dan setia, itulah yang dapat berjuang untuk memulihkan keadaan. Catatan yang kedua, tetap yakin bahwa tahta Tuhan tidak berubah, tetapi kekal selama-lamanya. Kuasa duniawi terbatas. Kekuatan senjata dunia juga terbatas. Kuasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kuasa harta dan kekayaan juga tidak kekal. Hanya kuasa Tuhan yang abadi. Karena itu iman dan pengharapan kita orang Kristen harus didasarkan kepada yang abadi, kepada yang kekal, yang tidak berubah, yang tidak dapat diganggu atau dihancurkan oleh kekuatan apapun. Tahta Allah dan kuasanya tetap teguh, kokoh, dapat diandalkan dalam segala keadaan.
kekekalan tahta Allah, itulah jaminan, itulah garansi kemenangan orang-orang percaya. Dan kesanalah kita menggantungkan harapan kita. Diingatkan kembali, agar ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan harus benar-benar teruji. Jangan biarkan imanmu kendor oleh apapun. Iman kita adalah iman untuk berjuang. Berjuang dalam kebenaran, berjuang untuk masa depan, berjuang untuk kehidupan kekal. Tetaplah berpegang teguh kepada kasih setia Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan, kelemahan dan dosa kita telah diampuni. Itulah yang menyemangati dan memberi motivasi bagi kita untuk bekerja, berjuang melakukan yang baik pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau meyakinkan kami, meneguhkan hati kami, supaya kami tidak ragu-ragu karena tahta-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, dan janji-Mu tetap. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk mengalami perbuatan-Mu, kasih-Mu, dan janji-Mu. Kalaupun kami mengalami kegentaran, tetapi Engkau ada di hadapan kami, meyakinkan langkah kami supaya kami boleh berbuat yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.